Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Widya Damayanti. Saya dari Universitas Subang, Prodi Ilmu Hukum. Saya di sini akan menjelaskan tentang peran Bank Dunia untuk Indonesia. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang tepat dikarenakan saya masih belajar. Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia sebuah negara kepulauan yang beragam dengan lebih dari 300 kelompok etnis, telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang mengesankan sejak berhasil mengatasi krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an. Saat ini, Indonesia adalah negara populasi terbesar keempat di dunia, ekonomi terbesar ke-10 dalam hal paritas daya beli, dan anggota G20. Selain itu, Indonesia telah mencapai hasil yang luar biasa dalam upaya pengurangan kemiskinan, di mana tingkat kemiskinan menurun lebih dari setengah sejak 1999 menjadi kurang dari 10% sejak tahun 2020. Perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia mengikuti rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun dari tahun 2005 hingga 2025. Rencana tersebut menjadi rencana jangka menengah 5 tahun disebut RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Masing-masing dengan prioritas pembangunan yang berbeda. Rencana pembangunan jangka menengah yang berjalan saat ini merupakan tahap terakhir dari rencana pembangunan jangka panjang. Rencana pembangunan ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian Indonesia dengan meningkatkan modal manusia dan daya saing di pasar global. Namun demikian, masih banyak tantangan pembangunan yang dihadapi oleh Indonesia. Selain itu, krisis global akibat pandemi COVID-19 telah menimbulkan tantangan yang sebelumnya pernah dihadapi dalam upaya mencapai berbagai tujuan pembangunan Indonesia. Dengan kondisi perekonomian yang terdampak oleh pandemi, status Indonesia berubah dari negara berpenghasilan menengah ke atas menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah, mulai dari bulan Juli 2021. Pandemi juga menghalangi pencapaian Indonesia dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dari rekor terendah 9,2% pada bulan September tahun 2019 menjadi 10,4% pada bulan Maret 2021. Indonesia mampu mencatat keberhasilan dalam mengurangi angka stunting dari 37% pada tahun 2013 hingga di bawah 28% pada tahun 2019. Akan tetapi, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan pembangunan modal manusia Indonesia yang kuat dan produktif. Indeks modal manusia Bank Dunia mengungkapkan bahwa hilangnya pembelajaran yang disebabkan oleh penutupan sekolah-sekolah selama pandemi COVID-19 akan berdampak pada generasi penerus Indonesia. Untuk merespon peningkatan angka kasus COVID-19 pada bulan Juni sampai Juli 2021, pemerintah meningkatkan paket fiskal COVID-19 dari 4,2% menjadi 4,5% dari PDB antara bulan Maret 2020 hingga bulan Juli 2021 melalui realokasi anggaran. Pengeluaran tambahan digunakan untuk meningkatkan perawatan pasien serta perluasan bangunan, makanan, bantuan tunai, dan subsidi upah. Bank Dunia mendukung dilaksanakannya tanggapan darurat COVID-19 oleh pemerintah Indonesia, termasuk upaya penguatan unsur-unsur tanggapan darurat pandemi, peningkatan bantuan sosial maupun sistem perawatan kesehatan, serta berbagai tindakan yang diambil. Bank Dunia mendukung berbagai upaya Indonesia untuk mengurangi dampak perubahan maupun beradaptasi terhadap iklim dalam rangka menjalankan suatu aksi iklim yang berdampak di sektor-sektor tata guna lahan, kelautan, dan energi, serta dengan menggerakkan keuangan untuk iklim. Dukungan yang diberikan oleh Bank Dunia meliputi penyiapan program mangrove untuk ketahanan pesisir,
seiring dengan program rehabilitas mangrove nasional serta perencanaan dan penerapan beberapa instrumen penempatan harga karbon. Karena peran pentingnya dalam meningkatkan penadaan bagi berbagai aksi iklim.